Halo semua. Hari ini kita mau bahas soal tiga saham nih yang lagi lumayan hype akhir-akhir ini. Yang pertama itu ada BBB. BBB ini memang kemarin kalau teman-teman ngikutin ya, ini kan dia udah dari sejak tanggal 30 Juli itu udah mulai naik terus sampai batas tertingginya itu di 1960. Nah, ini tuh kenaikannya udah ada sekitar 250% Nah, kenaikan sebaik ini dan sekarang sih harganya lagi cenderung sideways ya. Kemarin sempat turun banyak, terus naik lagi dan sekarang udah turun hampir di sekitar harga 1250. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan 1250 ini bisa dijadiin sebagai titik support paling dekatnya. Nah, mungkin yang harus diperhatiin di sini adalah kalau misalkan dia gak bisa bertahan di level support yang ini, maka kemungkinan akan confirm kalau ini ada sebuah pattern yang namanya double top. Jadi di sini dia di atas nih, pas banget di resistennya di 1970, kepentok terus dia turun lagi, udah dua kali kayak gitu. Nah, ini penentuannya adalah kalau misalkan dia gak berhasil bertahan di sekitar 1245 ini dan dia lanjut turun, ini maka nanti kemungkinan bakal jebol dan ya double topnya bakal terjadi. Nah, kalau misalkan terjadi double top, kira-kira target penurunannya itu sampai mana sih? Nah, seperti ini ya, kalau misalkan double top kita lihat, kita tarik nih dari batas tertingginya sampai ke neckline di sini. Nah, penurunannya itu kurang lebih akan sekitar nanti panjangnya sama. Jadi bisa sampai di sekitaran 540. Nah, ini dalam banget ya kalau misalkan kita lihat ya. Dari sini sampai ke 550 tuh penurunannya masih ada 57%. Nah, ini pas banget nih. Di sini kan ada satu support kuat juga ya di bagian 530 ini. Nah, cuman yang perlu diperhatikan lagi sebenarnya kalau kita lihat dalam dari tanggal 24 Agustus sampai hari ini tanggal 9 September itu dia walaupun turun tapi asingnya tuh tetap net buy. Jadi yang menarik adalah asingnya nampung barang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya ganti dari 24 Agustus, kita ganti ke foreign. Nah, ini asingnya masih net buy. Jadi dia yang sell itu cuman ada 21 M paling gede, terus yang kedua 19 M, sisanya nih semuanya ada yang nampung nih, 45 M, 25 M, 23 M, 19 M. Nah, jadi walaupun harganya turun, asingnya tetap nampung. Nah, itu kemungkinan mungkin aja ada sesuatu. Jadi yang kita belum tahu, yang belum di-share ke publik. Nah, jadi sekarang gimana? Sekarang ya kalau saran saya sih lebih baik wait and see dulu. Soalnya kemungkinan turun masih ada. Soalnya kalau teman-teman lihat di sini nih, di sini ada satu gap ya, lumayan kecil nih. Gap di antara 1215 sampai 1230. Nah, di bawah juga ada gap lagi kecil di sini, 680 sampai 695. Cuman ini belum tentu akan ketutup. Jadi kita sekarang masih belum tahu. Jadi lebih baik nunggu kalau memang dia ada pantulan, ada reversal lagi dan nggak ada tekanan jual yang tinggi ya baru kita masuk. Untuk sementara kalau misalkan mau fast trading sih kemungkinan bisa spekulasi ya. Jadi di sini ada satu level support yang menurut saya bakal lumayan kuat untuk jangka waktu pendek. Yang pertama di sini di support di garis ini 1245. Soalnya kemarin dia mantul di sini ya. Terus yang satu lagi itu adalah di gap yang di sini, gap kecil ini. Nah, kemungkinan karena ini dia harganya udah dekat, jadi ada kemungkinan dia akan turun sampai nutupin gap ini dulu, baru kemudian mantul lagi sementara. Nah, ini gapnya bisa di sekitaran 1215 sampai 1235. Jadi untuk yang mau spekulasi buy bisa coba entry di sekitaran area sini. Cuma masalahnya adalah kalau misalkan nanti dia tembus juga, itu sebaiknya sih langsung buang barang dulu soalnya level support yang paling dekatnya itu di bawah sini nih. Ini yang paling dekat. Nah, nah anggapan kalau dia nggak kuat di sini, kalau turun itu bisa turun dalam banget masih ada 23%. Jadi lebih baik buang barang dulu. Oke, ini untuk saham BBB. Selanjutnya kita ke saham Friend. Nah, saham Friend ini juga menarik ya. Kemarin sempat rally cukup panjang nih di sekitaran sini. Ini bagi teman-teman yang masuk sih enak banget ya, bisa cuan hampir 100%-an lah kurang lebih kalau misalkan masuk ya dari Juni.
titik tertingginya nih udah 100%. Nah, sekarang dia sih lagi ini ya, lagi koreksi ya sampai sekarang. Nah, kalau dilihat dari pattern harian sih ya, di sini kelihatan kayaknya dia udah mau ngebentuk satu pattern yang namanya head and shoulders. Jadi kalau kita tarik dari sini, nah, cuman ini tuh patternnya masih belum confirm. Soalnya kalau kita cek harusnya sih neckline-nya itu di sekitaran sini ya, di sekitaran sini lah kurang lebih. Nah, harganya itu sekarang masih belum tembus. Kalau misalkan dia udah tembus dari neckline dan gak kuat untuk balik lagi, nah ini baru nanti eh, apa namanya, head and shoulder-nya itu bakal terjadi, kemungkinan besar terjadi. Nah, kalau misalkan beneran terjadi, itu dia target turunnya sampai mana? Nah, target turunnya itu dari atas sampai neckline kurang lebih segini. Ya, bisa sampai di harga 50-an lagi. Ini kalau terjadi head and shoulder ya. Ini skenario paling buruk. Nah, cuman kalau misalkan enggak, gimana? Nah, kita lihat di candle perdagangan hari ini ya, di tanggal 9 September. Ini ada candle-nya lumayan menarik nih. Jadi, dia sempat turun sampai ke level 110. Ini hampir ke harga ARB. Nah, sewaktu di 110 ini ada yang narik nih, karena dia harga penutupannya di 115. Artinya di 110 sampai 114 ini ada sekumpulan orang yang punya duit banyak banget, eh, berusaha untuk narik harganya ke atas. Nah, kalau kita lihat dari histori-histori sebelumnya, ketika terjadi satu candle yang kayak gini yang harganya ditarik ke atas, itu biasanya sih dia akan coba untuk naik lagi. Jadi, nah ini bisa dilihat di sini ya. Cuman ini masalahnya belum confirm, jadi sebaiknya jangan spekulasi dulu. Nah, tadi kan itu udah skenario buruk. Nah, skenario yang baiknya itu adalah kalau kita set ke time frame weekly, di sini tuh ada satu pattern yang bagus banget menurut saya. Ini ada pattern yang namanya cup and handle. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini cup ya. Terus kemudian dia sekarang lagi berusaha ngebentuk si handle ya. Nah, handle-nya di sini. Cuma sekarang ini handle-nya ini belum jadi. Nah, yang menarik itu kalau misalkan handle-nya jadi, kalau dia berhasil tembus ke sini ke atas, ini nanti naiknya tuh bisa gila-gilaan banget. Rally-nya gila-gila, pasti pasti mantep banget sih. Soalnya kalau kita lihat, ini kan target kenaikan cup and handle itu kan setara dengan tingginya si cup ya. Jadi ini kan neckline-nya nih di sini. Nah, kalau misalkan dia bisa naik, ini dia bakal naik sampai ke harga sekitaran, ini potensinya naik sih sampai ke sini ya, sampai 281. Dan ini kalau kita ukur dari handle-nya aja, anggaplah kita buy on breakout di sini. Ini masih ada kenaikan sekitar 70% lagi. Cuman ini adalah skenario baiknya ya. Jadi ini nggak mungkin terjadi hanya dalam waktu 1 minggu atau mungkin beberapa hari. Jadi mungkin memang harus sabar untuk swing ya, swing jangka panjang lah. Nah, itu skenario baik. Kemudian anggaplah kalau misalkan dia break dari handle ini, kita juga bisa, sebenarnya bisa sih kita coba tarik kalau misalkan dia break. Anggaplah titik ini adalah titik paling bawahnya, habis itu dia bakal naik lagi. Kita berasumsi ya kayak gitu. Nah, target terdekat untuk kenaikannya nanti kalau kita lihat dari Fibo itu ada di sekitar sini, di 0,618. Ini target terdekatnya di 148. Kemudian yang paling jauh ada di sini, di sekitaran di Rosendam. Nah, ini teman-teman bisa jadi watchlist juga ya. Jadi ini termasuk saham yang menarik soalnya beberapa hari lalu memang kalau teman-teman ada mantau juga itu asingnya terus-terusan not sell ya, dan gak ada yang nampung barang. Cuman hari ini kalau kalian ada lihat itu ada asing yang nampung harganya di bawah dan coba narik ke atas. Jadi ini satu pertanda baik sih sebenarnya buat saham friend ini. Nah, kalau misalkan kalian mau yang lebih hati-hati, jadi nggak terlalu spekulasi, itu lebih baik sih saya saranin nanti buy on breakout aja. Ketika dia udah break dari handle di sini, itu udah bisa spekulasi buy. Jadi
nanti target ininya kan target resistannya ya kurang lebih segini lah. Ini resisten pertama, terus di sini ada resisten kedua sekitaran sini, kayak gitu. Nah, saya coba kasih lihat hari ini di perdagangan hari ini ya. Untuk saham friend, kalau bisa dilihat ya, ini ada BK, dia beli nut buy-nya 14M, kemudian ada AK juga 4M, itu di harga sekitaran 113. Jadi memang hari ini ada asing yang nampung. Nah, kalau kemarin kemarin nih setahu saya masih masih not sell sih semua. Oh, dari kemarin juga udah nampung. Jadi memang beberapa hari ini mereka udah mulai nampung barang lagi, dan kalau misalkan gak ada tekanan jual yang tinggi lagi dari lokal, dari asing, ini saham kemungkinan besar bisa jalan sih dalam waktu dekat. Kayak gitu. Oke, saham selanjutnya kita bakal bahas ini ya, saham kontroversial yang semua orang kira yang bakal ARB sampai 30 kali, ternyata sorry, maksudnya ARA sampai 30 hari, ternyata baru ARA 2 hari langsung dibanting. Nah, sampai sekarang hari ini ditutup di sekitaran di berapa nih? Di 815 ditutup ya. Nah, ini sebenarnya udah menarik sih. Jadi kalau teman-teman mantengin broker summary-nya si saham Bukalapak ini, sejak tanggal 13 Agustus itu asingnya tuh udah mulai stop not sell. Jadi dari tanggal 13 Agustus sampai hari ini mereka tiap hari buy, not buy. Nah, itu sebenarnya pertanda bagus buat saham Bukalapak, artinya udah gak ada tekanan jual lagi dan ada orang yang mau nampung. Nah, kalau misalkan mereka mau nampung dalam jumlah banyak, artinya ya harusnya harga sahamnya gak mungkin gak kemana-mana lah. Cuma mungkin karena ini market cap-nya gede, jadi ya paling terbang juga mungkin 5%, 6%, dan agak lama sih. Sekarang sih masih lagi sideways ya di bawah, kalau bisa dilihat. Kalau misalkan kalian mau spekulasi buy, sebenarnya udah bisa masuk, soalnya ini kita anggap level supportnya ada di sini aja ya, karena kemarin harga terendahnya ada di 775. Nah, kalau misalkan kalian mau masuk sekarang, itu anggaplah kalian masuk di 815. Kalau turun itu risknya ada sekitar 4,8%. Nah, kalian bisa spekulasi buy nih di sekitar area sini lah. Kurang lebih dari 815 sampai 775. Nah, kalau misalkan dia jebol lagi dari 775, ya sebaiknya cut loss dulu, soalnya kita nggak tahu nih level support berikutnya itu mau dijebolin sampai mana. Soalnya ini kan termasuk saham baru ya, ini kan saham IPO, jadi belum ada chart pattern yang terlalu banyak datanya. Jadi kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kalau dia lepas turun dari 775, ya udah kita lepas dulu aja. Cuman ini salah satu saham yang menarik untuk jangka panjang sih sebenarnya, soalnya asingnya benar-benar net buy terus bahkan sampai hari ini. Nanti teman-teman bisa cek juga di broker summary, cek sendiri. Nah, kalau untuk target kenaikannya ya paling dekat di sinilah kurang lebih resistannya. Eh, di area sini ya, kurang lebih. Di area 905 sampai 960. Kurang lebih resisten yang paling dekatnya di sini. Kalau dia sideways terus sih ini sebenarnya lumayan enak buat tektok. Jadi teman-teman beli di sekitaran support, terus di sekitaran resisten nanti jual lagi barangnya. Nanti kalau dia turun lagi, kita tunggu lagi sampai dekat support, baru kita beli, terus nanti kalau udah dekat-dekat resisten baru kita jual lagi. Oke, untuk video pertama ini kita bahas 3 saham dulu aja. Dan untuk selanjutnya kalau misalkan kalian suka dengan video ini, eh, tolong klik like ya. Kalau misalkan kalian nggak suka nggak apa-apa, klik dislike aja. Kalau ada teman-teman yang mau request saham untuk dibahas, bisa langsung kasih di kolom komentar ya. Jadi biar bisa saya bahas juga di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk bantu share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang lagi dan bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, goodbye.